Selain mencoba melihat pergerakan atau dinamika menjelang Pilkada DKI 2017 ini, sejumlah persaingan sejumlah nama kandidat termasuk nama petahana, tingkat elektabilitasnya, kita juga mencoba melihat karena memang Pilkada DKI ini unik, bisa kita bilang unik karena memang masyarakat pemilih warga DKI juga sangat aktif berkomentar melalui media sosial, berkomentar di sejumlah pemberitaan-pemberitaan di sejumlah media online. Karena itu kita mencoba menangkapnya melalui lembaga Politika Web bersama Bung Yose Rizal. Selamat malam Bung Yose. Selamat malam Mas Indra. Baik, Bung Yose, kita akan coba bedah data yang Anda berikan kepada kami, CNN Indonesia Prime News. Kita akan mulai lihat pertama, tapi kita ingin mulai dulu. Bagaimana tren pembicaraan tentang Pilkada DKI 2017 di sejumlah media sosial? Baik, Bung Yose bisa mendengar suara saya? Jelas mendengar suara saya? Oke, Mas Indra. Jadi memang kalau di media sosial itu kan kita metodenya berbeda ya tadi dengan Mas Jayadi maupun Mas Hanta. Ya. Jadi kita sudah setup sejumlah keyword yang terkait dengan Pilgub DKI. Nah, memang dari pengalaman kami biasanya apalagi kalau sebelum ditetapkan pasangan calon itu dinamikanya masih sangat luar biasa. Biasanya yang konsisten itu adalah calon petahana. Nah, calon-calon lain itu apalagi yang memang belum menyatakan pasti untuk maju ya naik turun. Ya. Artinya ketika memang ada satu kejadian atau ada satu berita yang terkait dengan maju ke Pilkada DKI tentunya akan meningkat. Tapi kalau lagi turun ya tentunya trennya juga menurun gitu. Baik, sejauh ini ditangkap katakanlah dalam sepekan terakhir begitu Bung Yose. Dari sejumlah nama yang ada sekarang mungkin bisa Anda jelaskan tidak? Ya, kalau kita lihat dari data seminggu terakhir, memang itu dari jumlah percakapan, itu yang paling besar kandidat petahana ya, yaitu Pak Ahok. Ya. Jadi itu ada sekitar 50% percakapan mengenai beliau. Tapi yang menarik di sini, jadi biasa kami punya pengalaman dengan tingkat akurasi di atas 90%. Ya. Biasanya kandidat yang menang di pilkada itu adalah yang paling banyak dibicarakan dan juga yang paling positif. Oke. Nah, kalau sekarang kondisinya Pak Ahok ini paling banyak dibicarakan, positifnya juga paling banyak, tapi negatifnya juga paling banyak gitu. Sementara kandidat lainnya seperti Pak Yusril, kemudian Pak Sandi, Bu Risma, dan Pak Riza Ramli, itu dari percakapan cukup jauh jaraknya dengan Pak Ahok. Gitu. Baik, coba kita lihat ya di layar yang bisa Anda saksikan juga bahwa pembicaraan paling besar di sini negatif 5.333, positif 4.000. Ini maksudnya apa ini, Bang Yose? Ya, jadi ada 4.000 percakapan netizen itu yang mengandung sentimen positif terhadap Pak Ahok. Oke, ya. Dan 5.000 sekian itu yang mengandung sentimen negatif. Lalu kita lihat sisanya ada sekitar 9.000-an itu sentimennya netral. Baik, kalau kita lihat beberapa nama lain seperti nama Tri Risma hari ini di sini, sentimen positifnya 649, negatifnya 15. Ini bisa Anda jelaskan tidak perbandingan dengan calon-calon yang lain ini, perbincangan begitu banyak, tetapi kemudian penilaian negatifnya tinggi. Ini kalau dibandingkan dengan apa yang pernah Anda lakukan dalam Pilpres ataupun mungkin Pilkada DKI 2012, trennya apakah seperti ini petahana? Ya, jadi yang menarik, kami masih punya historinya. Jadi waktu Pilkada itu memang posisi waktu itu petahananya Pak Foke ya. Pak Foke itu beliau waktu itu di awal-awal memang percakapannya paling besar. Walaupun pas di akhir disusul oleh pasangan Jokowi Ahok. Nah, cuma negatifnya pun waktu itu juga besar. Nah, yang menarik waktu itu yang menyebabkan negatif Pak Foke itu besar itu adalah kejadian-kejadian yang terjadi di Jakarta. Seperti banjir, kemudian kemacetan.
Nah, kalau kami lihat dari data yang sekarang, itu kejadian-kejadian seperti banjir atau macet itu tidak terlalu menimbulkan negatif, tapi Iya. negatif kepada Ahok ini lebih banyak karena serangan-serangan atau komentar-komentar negatif dari kandidat-kandidat lain. Jadi hampir semua kandidat dari mulai Pak Yusril, kemudian Pak Sandi dan lain-lain itu memang mengeluarkan komentar-komentar yang mengandung sentimen negatif yang kemudian menjadi viral juga di sosial media gitu. Oh baik, jadi calon-calon atau kandidat yang lain ini ketika menyatakan memberikan pernyataan atau statement yang juga menyerang petahana, maka diikuti oleh follower mereka begitu ya? Apakah ini sudah pasti mereka ini adalah masyarakat Ya, pemilih ataukah ini bisa disebut mungkin ada tim sukses atau ada engine yang bekerja di situ? Kalau kami di Politika Wave itu memang kami memfilter semua bot atau engine-engine otomatis itu. Jadi yang Ya. kami tangkap hanya akun-akun yang real, Mas. Oke. Nah, yang terlibat percakapan di situ ya tim sukses tentunya pasti, Ya. tapi juga kuncinya adalah gimana tim sukses ini bisa memviralkan persepsi mereka kepada netizen-netizen lain pengguna media sosial. Baik. Nah, tentunya semakin mendekati hari H, apalagi kalau calonnya sudah definitif, ini sudah semakin semakin banyak percakapan yang terjadi dan persepsi yang terbentuk pun memang sangat terkait dengan pilkada. Kalau sekarang kan calonnya juga masih belum pasti kan. Ya, baik. Jadi akan lebih clear data tentang perbincangan-perbincangan ini, perbincangan masyarakat di media sosial maupun komentar mereka terhadap berita-berita di sejumlah media online ketika nanti sudah dilakukan pendaftaran begitu Bung Yose ya? Iya, dari pengalaman kami seperti itu. Ketika memang sudah ada pasangannya, nah artinya semua percakapan itu memang menuju kepada pilkada ini. Contohnya kalau sekarang banyak percakapan lain di media sosial yang kami juga tidak masukkan mengenai Pak Ahok, mengenai Bu Risma karena memang terkait dengan jabatan dan pekerjaan mereka sehari-hari, bukan Pilkada terkait dengan DKI. pilkada DKI. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut Betul. perbincangan seperti apa yang kemudian membuat nama petahana ini cukup besar juga sentimen negatifnya. Apakah ini menjadi celah nantinya, kita baca juga bersama menjadi celah atau potensi bahwa calon-calon penantang petahana ini juga semakin bermunculan dan semakin menguat, ataukah justru tidak berhubungan meskipun sentimen negatif kepada petahana tapi tidak berhubungan langsung menguntungkan para calon penantangnya. Kita akan ulas lebih lanjut, kami harus jeda terlebih dahulu, segera kembali saat lagi. Baik, kita nanti akan coba membedah data lagi dari perbincangan yang ada di sejumlah media online. Saya akan coba ke Mas Yosi Rizal lagi. Mas Yosi, kalau untuk yang media, komentar-komentar di sejumlah media online seperti apa trennya Mas Yosi? Kalau kita bicara tadi ya terkait calon petahana, Ya. memang kelihatan ya beberapa percakapan kan seperti misalkan kayak penggalangan poros anti Ahok gitu kan. Kemudian beberapa hari yang lalu kayak sapi kurban Ahok ditolak di salah satu daerah di Jakarta. Kemudian Ya. ada pernyataan juga dari Sandiaga Uno bahwa kebijakan Ahok itu hanya untuk elit. Riza Ramli juga menyerang Ahok juga, kemudian Yusril juga seperti itu. Jadi memang kelihatannya sekarang semua pihak ini sangat terfokus kepada calon petahana gitu, dan ini kalau tidak disikapi dengan baik, tidak di manajemen dengan baik oleh calon petahana maupun tim suksesnya, ya kalau kita ingat banyak sekali dari kejadian-kejadian seperti di Pilpres atau Pilkada 2012, persepsi pun bisa menjadi satu fakta gitu yang diyakini oleh masyarakat gitu. Jadi memang hal-hal seperti ini harus dicermati terus-menerus, harus diambil insight-nya terus-menerus, dan memang harus dikelola isunya gitu. Jangan sampai isu-isu seperti ini dibiarkan. Baik. Artinya sangat berdampak sekali nanti misalnya jika tidak dikelola, sentimen-sentimen negatif dari perbincangan sosial ini sangat berdampak pada nanti ketika dalam tingkat keterpilihan di pemungutan suara nanti.
Kalau kita mencoba berkaca pada apa yang pernah Anda lakukan di Pilkada DKI 2012 dan juga Pilpres 2014. Iya, kalau kita lihat saja pengalaman dari Pilpres 2014 kan, banyak sekali kan banyak sekali data-data yang tidak berdasar gitu ya. Misalkan contohnya seperti Pak Jokowi dibilang keturunan Cina atau Pak Jokowi beragama Kristen. Data-data fakta-fakta yang bohong seperti aja pun bisa menjadi viral. Dan itu kalau kita lihat biasanya diawali dari percakapan di media sosial. Tapi ketika dibiarkan, itu bisa menjangkau ke masyarakat non pengguna media sosial juga. Jadi percakapan-percakapan di media sosial di-copy ke WhatsApp, di-copy ke BBM, dicetak dalam bentuk brosur. Jadi sekali lagi isu-isu negatif ini juga sebisa mungkin harus di counter lah dan direspon dengan cermat oleh calon petahana gitu. Karena calon petahana kan memang pasti menjadi sasaran bagi semua pihak gitu. Baik, Bung Yose, saat ini kita juga menayangkan salah satu data yang Anda sampaikan kepada CNN Indonesia bahwa share of voice di sini di 45,33% ini untuk Basuki Cahayapurnama karena warna gold begitu ya, kita kasih tanda gold untuk Basuki Cahayapurnama 45,33%. Lalu nama Tri Risma hari ini ada 8,43% ya karena berwarna merah di sini. Kemudian Sandiaga Uno berwarna orange 13,65%. Bisa Anda jelaskan share of voice ini maksudnya apa? Jadi kalau share of voice itu adalah jumlah percakapan Mas di media sosial. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ini sangat dinamis. Let's say misalkan ketika waktu itu Bu Risma marah karena merasa tersinggung dengan salah satu ucapannya Pak Ahok, pada saat itu share of voice-nya Bu Risma sangat besar. Jadi memang nanti akan lebih menarik datanya ketika memang sudah confirm pasangan-pasangan yang akan mencalonkan. Karena pasti pembicaraan setiap harinya itu sudah sangat konsisten gitu menyangkut Pilkada DKI. Kalau sekarang kan pembicaraan Bu Risma lagi turun, tidak ada isu, sehingga share of voice-nya turun. Di posisi kedua memang ada Pak Yusril diikuti oleh Pak Sandi yang memang kalau Pak Yusril ada momen-momen yang beliau pakai sekarang kan seperti kayak sidang MK kemarin. Kemudian seperti ada seperti P3 menyiratkan dukungan, betul. Kemudian kalau Sandiaga ya dia satu-satunya yang sudah dideklarasi oleh partainya. Jadi memang setiap hari selalu ada peningkatan memang trennya kalau Sandiaga. Baik, berbagai perbincangan tentang nama-nama calon, kemudian dilihat sentimennya karena sentimen ini nanti juga bisa berujung kalau sentimen positif baik untuk mereka ketika nanti pemungutan suara, sementara sentimen negatif juga bisa akan berdampak begitu poinnya. Kesimpulan sejauh ini. Baik, terima kasih Mas Yose Rizal telah bergabung bersama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News. Saya akan kembali ke Bung Hanta Yuda dan juga Bang Jayadi Hanan untuk mengulas lebih lanjut, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sejumlah data sudah kita bedah, data sejak survei di bulan Juni, data survei terbaru di bulan September, lalu rekaman pembicaraan di media sosial dan juga sejumlah media online. Kita akan coba memperdalam karena kita akan berbicara dengan data yang tadi Bang Jayadi, beberapa data yang tadi muncul ya, tidak hanya dari SMRC, dari mungkin bisa Anda lihat juga dari poll tracking, apa yang diperbincangan dengan data dari Politika Wave tadi dari sejumlah media sosial dan media online. Dengan kondisi seperti ini Anda gambarkan, ini kan udah makin dekat. Ya ini belum ada pendaftaran, belum ada calon yang fix gitu. Tapi bisa Anda gambarkan. Ini akan bisa ada pertarungan head to head atau dua pasangan calon, ataukah ini bisa masih akan membuka peluang akan lebih dari dua calon? Dua-duanya mungkin saat ini. 50-50% ya? Iya, artinya masih 50-50, mungkin 3 calon, masih mungkin 2 calon. 3 calon kalau misalnya. Tapi maksimal 3 calon ya, maksimal ya. Tampaknya akan sulit lebih dari 3 ya. Oke, baik. Kita asumsikan, jadi menariknya ini banyak tergantung pada PDI Perjuangan. Menariknya. Kalau misalnya PDI Perjuangan mencalonkan Ahok bersama Pak Basuki
bukan, bersama Pak siapa? Jarod Saiful Hidayat, ya. Maka lawan Ahok kemungkinan adalah yang tanda kutip koalisi kekeluargaan. Nah, itu di koalisi kekeluargaan kemungkinan calon yang sudah pasti, hampir pasti itu adalah Sandiaga Uno dan PKS ya, Mardhani Alisera. Tapi tampaknya ini koalisi kekeluargaan tidak solid. Belum solid ya, terlihat tidak solid ya. Tidak solid sampai hari ini. Nah, itu berarti ada kemungkinan dari koalisi kekeluargaan muncul satu calon lain. Dan kebetulan ada nama calonnya, yaitu Yusril Iza Mahendra, gitu kan. Kalau misalnya partai-partai di luar PKS dan Gerindra bisa bersatu, yaitu P3, Demokrat, kemudian PKB dan apa satu lagi? PAN. Ini cukup, ya, lebih dari cukup sebenarnya untuk mengajukan satu calon, ya. Tapi ada tantangannya di sini. Satu, maukah mereka mencalonkan Yusril gitu? Karena Pak Yusril kan partainya tidak punya kursi gitu. Yang kedua, masih ada teka-teki sedikit soal P3. Pertanyaan kita, bisakah P3 mencalonkan? Karena masih kondisi internal mereka itu. Tapi kemungkinan itu ada bisa muncul satu calon lagi. Kalau tidak Yusril, saya dengar mulai muncul nama lain yang masuk radar dari surveinya, yaitu Anies Baswedan. Saya dengar Demokrat atau partai lain itu mulai dan P3 mulai juga menggadang-gadang nama Anies Baswedan ya. Anies Baswedan. Jadi ini, tetapi kalau ini yang terjadi berdasarkan data yang sekarang, maka peluang dari petahana untuk melenggang lebih besar. Nah, bisa cuma 2 calon atau head to head kalau PDI ternyata mencalonkan Risma. Kalau PDI mencalonkan Risma, maka partai-partai yang ada di koalisi kekeluargaan ada kemungkinan untuk pindah, apalagi kalau dia ikut sarannya dari Hanta, yaitu memasangkan Ibu Risma dengan Sandi kan, itu berarti Gerindra pindah gitu. Tapi itu akan ikut semua koalisi kekeluargaan tuh menurut Anda? Yang cukup kuat akan ikut adalah yang saat ini adalah yang non PKS dan Gerindra, karena mereka masih belum menentukan ya. Itu kemungkinan akan ke Risma itu, karena faktor pemersatu di antara koalisi kekeluargaan itu adalah Risma. Tetapi masih mungkin juga tetap 3 calonnya. Artinya Risma bersama partai-partai di luar PKS dan Gerindra, dengan catatan PKS dan Gerindra itu tetap akan mengajukan satu calon. Kalau Sandiaga Uno dan PKS itu tetap maju, kemudian ada Ibu Risma, kemudian ada Ahok, 3 calon, ada mungkin 2 putaran gitu ya. Baik. Sekarang saya akan masuk lebih dalam. Tadi sempat disebutkan analisis kemungkinan Risma Anies atau Risma Sandi yang kemungkinan bisa menyaingi. Kita tidak mengganti kata menang ya, karena tadi Anda sebutkan itu ada margin of error, begitu. Seperti apa itu penjelasannya ketika nanti Ahok tetap menggandeng nama Heru? Jadi sebelum masukkan nama, kita kan harus melihat realita kemungkinan di partai politik, kan ada persyaratan. Tadi saya menyambungkan Mas Jayadi tadi, yang pertama Pak Ahok itu sudah ada 3 partai, saya istilahkan poros, yaitu Hanura, Golkar, dan Nasdem. Dari syarat 22 udah melampaui 24, itu satu, ada nama Pak Ahok, satu ya. Kemudian kedua, PDIP sendiri dengan 28 kursi itu sudah bisa. Ibu Risma hari ini kalau maju sendiri, atau figurnya Jarod kalau menjadi wakilnya Pak Ahok gitu. Yang ketiga, artinya bisa maju sendiri. Secara matematika dari jumlah kursi DPRD bisa 4 sebenarnya, tapi hampir mustahil muncul 4 sebenarnya dilihat dari perkembangannya. Yang ketiga adalah Sandiaga Uno, Mas Sandi ini bisa berpasangan dengan tadi Mardhani, yaitu antara Gerindra dan PKS. Nah, kemungkinan kursinya cukup, sudah 26 kursi, 15 dan 11. Ini kemungkinan koalisi kekeluargaan terbelah menjadi 2 menurut saya sangat besar sekali. Apabila wakilnya diambil dari PKS. Justru kalau tadi Risma menjadi faktor pemersatu, wakil dari PKS itu menjadi faktor untuk memecahkan koalisi kekeluargaan. Gitu. Belum tentu PKB mau, P3 mau, kira-kira gitu. Nah, yang keempat adalah dari Demokrat, Pak SBY tentu, kemudian P3 10 kursi ditambah PKB 6 ditambah 2 PAN, itu udah 28 kursi. Nah, muncul nama Pak Yusril Iza Mahendra, muncul juga belakangan ketika Mas Romi dan sebagainya muncul nama Anies. Nah, kemungkinannya kan 4, tapi 4 ini bisa 3. 3 itu ketika PDIP bergabung ke Pak Ahok.
Ahok Jarot. Nah, ini kemungkinan kalau Mas Sandinya ini Menjadi tetap tiga, menjadi ya? cagup, Iya. kemungkinan akan terpecah menjadi tiga. Nah, kalau tiga pasangan, maka sangat mungkin akan berlangsung 2 putaran. Baik. Tergantung siapa bertarung menjadi nomor 2 untuk melawan Pak Ahok. Dan Oke, kemungkinan baik. ketiga head to head. Head to head-nya itu adalah Pak PDIP gabung ke Pak Ahok, kemudian berhasil koalisi keluargaan ini menjadi pasangan Baik. sendiri. Baik. Atau PDIP memimpin koalisi penantang Sayang Ahok. sekali durasi kita mepet, tapi saya ingin kesimpulan sedikit saja, singkat saja, Bung Hanta. Tadi kan sudah banyak kita bahas di pembedah data. Iya. Dengan adanya ini, apakah memang petahana masih berjaya di atas segalanya, ataukah sudah mulai Kalau muncul tanpa, peneguk yang ada ancaman? tanpa pasangan, kita melihatnya kan harus real. Pilkada itu pasti dengan pasangan, itu Pasangan, satu. iya. Yang kedua, tidak mungkin pesertanya 20, tidak mungkin 10, Iya, pasti hanya 4 atau 3. Nah, kalau dilihat simulasinya, itu kompetitif. Oke. Artinya, Sudah siapapun kompetitif maju, artinya. ya sudah kompetitif. Jadi, kalau kemudian mengatakan petahana tidak bisa dikalahkan, ini menurut saya semakin kecil peluangnya. Oke. Artinya akan lawan kompetitif akan muncul. Tinggal siapa yang akan muncul. Ya, Kalau baik. simulasinya Sandiaga Uno berpasangan dan Saifullah agak lemah. Tapi kalau figur-figur kuat di luar, pertama tentu yang akan imbang itu Baik. Ibu Risma. Di luar Ibu Risma, kalau misalnya Ibu Risma nggak maju, peluang masih ada sedikit. Oke, baik. Tidak sedikit, cukup besar juga sebenarnya ketika 3 figur yang lain itu tidak pecah. Mereka bersatu. Bergabung begitu ya? Bergabung Oke. gitu. Itu masih ada kemungkinan. Jadi faktor wakil juga menentukan. Tentunya dinamika ini masih akan terus berlanjut. Sayangnya kita harus tutup sampai di sini untuk Satu bedah kalimat aja. Kalau data, ya. kesimpulan sementara Ya. saya, petahana masih punya peluang besar, tapi semakin tidak aman. Semakin tidak aman. Nah, Semakin, itu kan bahasa soal saya itu. semakin rentan. Semakin rendah. Oke, baik kita lihat nanti seperti apa ketika masa pendaftaran tentu akan berbeda lagi dinamikanya. Apakah semakin kompetitif lagi atau justru petahana semakin rentan tadi. Nanti kita akan lihat perkembangan dari dinamika politik DKI Jakarta. Terima kasih Bung Hanta Yuda, terima kasih Bang Jayadi Hanan telah bergabung sama kami malam ini di CNN Indonesia Prime News.